Cerita berlanjut ke part 17. Jadi buat kalian semuanya, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, komen sebanyak-banyaknya di video ini. Jangan lupa juga follow IG aku @jamalard96. Dan buat kalian semuanya yang belum subscribe channel aku, subscribe dulu ya. Terima kasih. Mari kita lanjut aja ke ceritanya. Let's go. Senang sekali untuk cerita Sahabat Jadi Cinta sudah memasuki part 17. Untuk kali ini ceritanya akan aku lanjutkan. Jadi siap-siap ya. Berawal dari rasa sedihnya Fajar ditinggal sama Glenn, sahabat sejatinya, yang mana Glenn juga meninggalkan sesuatu hal yang membuat Fajar gak bisa lupa dengan Glenn. Singkat cerita, pada malam itu, karena di rumahnya ada tamu Fajar, ada Sarah, ada Yuda, dan mereka pun ngobrol banyak, dan Fajar pun belum bisa untuk cerita mengenai hal yang dia temukan di rumahnya Glenn. Singkat cerita, Yuda memutuskan untuk tetap tinggal di rumah Fajar, dan Sarah pun izin untuk pulang karena nggak enak sama pacarnya yang ada di luar. Singkat cerita, Sarah pun berlalu. Tinggallah Yuda dan Fajar di rumahnya. Karena penasaran, Fajar belum menjawab pertanyaannya Yuda yang dari tadi ditanyain karena penasaran. Akhirnya, pada malam itu, mereka pun memutuskan untuk nongkrong di luar rumah sambil ngobrol dan mendengarkan musik. Karena pada malam itu ayahnya udah istirahat, mamanya juga udah istirahat, jadi Fajar hanya sendiri di rumah ditemani dengan Yuda. Hari ini itu pun Yuda izin sama orang tuanya untuk nginep di rumahnya Fajar. Akhirnya dia mempunyai waktu berdua dan mereka pun ngobrol. Jar, ya, langitnya indah ya. Iya, banyak bintang, ada bulan juga. Kira-kira Glenn lagi ngeliatin aku gak sih, Yud? Kamu kangen sama Glenn? Iya. Biasanya dia selalu ngabarin, dia selalu nanya, dan dia selalu datang. Yud, kira-kira menurut kamu Glenn datang ke dalam mimpi kita itu kenapa ya? Mungkin dia lagi kangen sama kamu. Tapi udah beberapa kali ini dia selalu datang. Di tangan kamu apaan? Ini barang-barang Yuda, barang-barang Glenn. Kamu dapat dari mana? Tadi siang aku main ke rumahnya Glenn. Lalu aku masuk ke kamarnya Glenn. Aku nemuin ini di kamarnya Glenn. Terus tiba-tiba Fajar jalan ke depan, perlahan ke arah pagar.
Yuda tetap duduk di teras rumahnya Fajar. Aku nggak tahu, Jar. Apakah kamu alasan nangisnya karena kamu menemukan barang ini? Atau ada sesuatu hal yang kamu sembunyikan dari aku? Jar, aku juga nggak tahu, Yud. Kira-kira aku salah nggak sih, Yud? Menyia-nyiakan orang yang dulu itu sangat sayang. Aku benar-benar nggak tahu, Yud. Kalau sebenarnya Glenn nyimpan rasa. Kamu tahu dari mana Glenn punya rasa? Coba kamu baca. Sini. Ini Glenn yang nulis. Aku nyesel. Aku nyesel udah bikin Glenn sedih tiap hari. Dia pernah cerita sama aku, tapi dia gak pernah tahu. Dan dia gak pernah bilang sama siapa. Udah, aku tahu kok. Glenn memang suka sama kamu, Jar. Dan dia rela ngelakuin apa aja buat kamu. Tapi sekarang Glenn udah pergi. Dia lagi gak ada. Jadi please, aku minta sama kamu untuk gak usah ngebahas Glenn lagi. Yang ada, kamu gak bakalan bisa ngelupain dia. Cukup kamu doain aja. Semoga Glenn di sana bahagia. Karena dia udah gak ngerasain sakit lagi. Sekarang kan ada aku di sini. Aku yang bakalan jagain kamu, yang gantiin Glenn di hati kamu. Jadi, kalau misalkan ada apa-apa, jangan sungkan-sungkan bilang sama aku ya. Jangan nangis lagi. Sini peluk sama aku. Makasih ya, Yud. Sama-sama. Jangan sedih lagi ya. Senyum dong. Makasih. Singkat cerita, malam itu mereka pun seneng dan mereka pun merasakan bahwasannya satu sama lain merasa ada yang perhatian. Besok kembali ke aktivitas seperti biasa. Fajar kuliah, Yuda pun kuliah. Namun hari itu agak berbeda karena Yuda selalu nanyain kabarnya Fajar. Karena Yuda tahu Fajar lagi gak baik-baik aja. Sebagai sahabat yang baik, mungkin Yuda adalah salah satu sahabat yang pengen ngasih perhatian lebih ke Fajar karena takut terjadi apa-apa untuk Fajar. Singkat cerita, sore itu Fajar gak pulang ke rumah. Ayahnya pun nelpon Yuda karena Fajar pernah ngasih nomor telepon Yuda ke ayahnya.
Nah, karena sore itu belum pulang, ayahnya di rumah nungguin Fajar, nggak pulang-pulang. Akhirnya ditelepon lah tuh Yuda sama ayahnya. Halo? Halo ya Om? Yud, Fajar ada di sana? Oh, enggak Om, kenapa? Tumben banget nih hari ini belum pulang dia. Memangnya dari tadi belum pulang Om? Belum. Masuk jam berapa? Dia mah masuk pagi, harusnya sih pulangnya jam 11. Ini udah jam 3 belum pulang. Dikirain Om, Fajar main ke rumah kamu Yud. Ya ampun, kira-kira Fajar kemana ya Om? Nggak tahu Om juga bingung ini. Kalau kamu nggak keberatan, kamu boleh, Om boleh minta tolong nggak? Minta tolong cariin Fajar. Om juga sekalian nyari juga, ya. Oh iya Om. Nanti Yuda pulang dari kampus langsung nyari Fajar ya. Hati-hati Om. Ya Yud, makasih ya. Maaf nih ngerepotin. Iya nggak apa-apa Om. Duh, kemana ya? Perasaan semalam nggak apa-apa, biasa-biasa aja. Kok hari ini nggak ada? Kenapa Yud? Nggak apa-apa. Tadi siapa yang nelpon? Ayahnya Fajar. Fajar kenapa emangnya? Belum pulang dia. Gue bantuin nyariin ya. Enggak, orang dia udah gede masa dicariin. Tapi kayaknya tadi ayahnya panik banget deh. Ya panik lah, anaknya biasanya nggak kayak gitu, makanya ya nggak tahu deh. Ya udah deh, gue pulang duluan ya. Bye. Akhirnya Yuda pun pulang dan dia menyusuri jalan untuk mencari Fajar. Nggak tahu dia di kemana. Singkat cerita, karena Yuda ingat bahwasannya dia sama Fajar pernah waktu itu berada di satu tempat, yang mana di tempat itu tuh emang jarang banget dikunjungi sama orang. Dan Fajar kalau misalkan lagi galau, lagi sedih, atau lagi banyak masalah, itu biasanya dia di situ duduk sendiri. Akhirnya ingatlah tuh si Yuda, jangan-jangan Fajar masih di situ. Dan ini udah hampir malam, udah jam 5, udah mau maghrib. Dan pas ditelepon, ayahnya belum nemuin dia juga. Ya pantas aja, karena emang Fajar di tempat yang nggak pernah dikunjungi sama orang, ngerti nggak sih? Kayak ya udah, akhirnya Yuda pun nggak ngasih tahu sama ayahnya sih, dan dia memastikan bahwasanya bener nggak sih si Fajar ada di situ. Akhirnya dia jalan sendiri ke situ. Nggak tahu kenapa di pertengahan jalan hujan tiba-tiba gede banget. Hujannya gede banget sampai kayak, sumpah, ini hujan gede banget tiba-tiba. Fajar jangan-jangan di sana sendirian. Dia kedinginan. Yuda pun kepikiran bahwasannya pasti dia bener-bener nekat banget ini Fajar gitu. Udahlah tuh kan, mungkin dia lagi galau juga kali. Singkat cerita, nyampe lah tuh di tempatnya. Dan tempatnya itu jauh banget dari parkiran motor, kayak di atas gitu, di atas bukit gitu. Dan bener banget motor si Fajar ada di situ diparkir. Dan di sana tuh cuma ada 3 motor, mungkin ada penjaganya 1 sama siapa lagi 1 nggak ngerti. Akhirnya Yuda pun lari dari bawah parkiran hujan-hujanan itu, dan dia tahu Fajar lagi ada di atas. Gak lama kemudian, 5 menit nyampe di atas. Kalian tahu Fajar lagi hujan-hujanan sendiri di atas. Kamu ngapain di sini? Aku dari tadi nyariin kamu. Aku khawatir. Ayahmu juga khawatir. Kamu kenapa? Bukannya semalam kamu udah cerita sama aku. Kamu kan bilang, dan aku juga bilang sama kamu kan, kalau ada apa-apa, bilang sama aku. Jangan dipendam sendiri. Yuda pun menghampiri Fajar.
Perlahan dia memegang bahunya Fajar. Di tengah hujannya lebat, dia tetap ngomong, "Nggak apa-apa, Yud. Aku lagi kosong aja. Aku lagi bingung. Pengen tenang aja di sini. Tadi aku nggak kuliah. Dari pagi aku duduk di sini sampai sekarang. Dan kamu tahu, yang cuman khawatirin aku itu kamu dan orang tuaku. Kamu baik banget sih, Yud. Kamu gak capek apa? Punya teman, punya sahabat kayak aku yang aneh, yang gak percaya diri kayak gini. Hei, kamu itu ganteng, kamu pintar, kamu punya banyak teman, tapi percuma, Yud. Punya banyak teman, tapi aku tetap ngerasa sendiri. Kamu datang sama siapa ke sini? Aku sendiri. Tadi ayahmu juga nyariin. Dan aku bilang, biar aku aja yang nyari, karena dia udah capek juga kali. Kamu kenapa sih? Tiba-tiba Fajar meluk Yuda. Yuda bingung dong. Yud, aku capek, Yud. Aku capek. Kenapa sih aku kayak gini banget? Kenapa lagi? Aku punya perasaan takut yang berlebihan. Aku punya rasa takut yang berlebihan terhadap sesuatu. Termasuk takut kehilangan kamu juga, Yud. Kenapa? Cukup Glenn yang jadi cerita pertama yang bikin aku trauma untuk dekat sama orang. Kamu dan Glenn kepisah itu karena takdir. Bukan kamu yang berkehendak untuk itu. Glenn juga gak mau untuk pisah sama kamu. Kamu percaya gak? Bahwasanya untuk hal yang seperti itu kita gak bisa nentuin kapan kita bisa pergi dan kapan kita bisa berpisah. Ada aku di sini, jadi kamu gak boleh sedih lagi. Kapanpun dan apapun itu alasannya, apapun itu nanti kamu harus cerita sama aku. Sekarang berdiri, badan kamu udah dingin banget. Kamu udah dari tadi kena hujan. Seharian kamu duduk di sini, kamu nggak lapar. Kita duduk dulu di situ.
Aku pesenin makan, kamu harus makan. Coba aku cobain perutnya. Tuh kan, pasti belum makan ini. Cepet buruan, jangan duduk di sini lama-lama. Aku pesenin makan ya, dimakan. Kamu juga makan kan? Iya, aku juga makan. Makasih ya Yud. Dan mereka pun makan. Menggigil. Sama-sama menggigil karena mereka hujan-hujanan. Akhirnya Fajar bilang, maaf ya Yud, gara-gara aku kamu juga kehujanan. Gara-gara aku kamu juga kedinginan. Kalau misalkan kamu nanti sakit, kamu gak apa-apa nyalain aku kok. Karena aku yang bikin kamu sakit kesini. Gak usah ngomong kayak gitu lagi. Intinya sekarang kalau misalkan ada apa-apa, kamu gak boleh pendam sendiri. Ada aku loh di sini. Aku yang bakalan jagain kamu. Aku yang bakalan sayang sama kamu. Kamu kalau mau kemana-mana, bilang sama aku, nanti aku yang nganterin. Kalau di rumah lagi kesepian, kamu bilang sama aku biar aku yang temenin. Kalau di kampus ada yang ngapa-ngapain, ada yang iseng atau ada yang apa, kamu bilang biar aku yang jagain. Jadi apapun kamu, jangan pernah ngerasa sendiri. Paham? Dihabisin makanannya. Habis ini kita pulang, kamu harus minta maaf sama ayah kamu. Udah nyariin kamu dari tadi. Ya, jangan lakuin kayak gini lagi. Aku gak suka kalau misalkan kamu kayak gini ya. Sini peluk. Dipeluk lah tuh sama Yuda. Dia ngerasain bahwasanya dia nyaman banget sama Yuda. Terus tiba-tiba keesokan harinya Fajar pun menelpon Yuda. Yud, dia kenapa? Kamu baik-baik aja kan? Iya. Syukurlah. Aku kira kamu demam karena semalam hujan-hujanan sama aku. Enggak apa-apa. Aku boleh nanya nggak? Nanya sesuatu hal yang mungkin ini nggak penting sih sebenarnya. Cuman aku pengen mastiin aja. Kamu mau nanya apa? Kamu butuh teman? Kamu kesepian di rumah? Aku kesana ya. Enggak, bukan itu. Aku mau nanya. Ada beberapa hal yang bikin aku pengen nanya ini, karena aku lihat beberapa waktu ini kamu kayak menghabiskan waktu kamu untuk aku. Aku pengen tahu alasannya kenapa. Apa harus di telepon ini aku bilang kayak gitu? Dan aku harus jawab ini di telepon ini? Ya terserah sih. Aku pengen tahu alasannya aja. Kira-kira kenapa kamu kayak gini ke aku? Fajar. Susah ya untuk ngejelasin ke orang yang gak peka. Dari awal kenal sampai sekarang, aku tuh gak bakalan pernah berubah rasanya. Kamu nganggap aku sahabat, sebenarnya aku nganggap kamu itu lebih dari sahabat. Alasan kenapa aku masih tetap stay di kamu sampai sejauh ini, walaupun kita udah kepisah sekolahnya, kuliahnya, itu karena aku sayang sama kamu. Sebenarnya aku gak bisa jauh dari kamu, Yud. Jar,
Sebenarnya aku juga gak bisa jauh dari kamu, Jar. Suka kepikiran. Apalagi kayak kamu yang mentalnya selalu suka-suka tiba-tiba down. Suka khawatir sama kamu tuh. Makanya dari sekarang tuh aku selalu jaga-jaga kamu, wanti-wanti kamu, biar kamu gak bisa ngelakuin hal-hal yang aneh di luar sana. Sekarang udah paham kan maksud aku? Aku seneng dengarnya, Jar. Kamu ketawa di telepon ini. Dan aku seneng ngeliat kamu tersenyum. Dan jangan nangis lagi. Iya, Yud. Aku juga seneng. Ternyata kamu bener-bener gantiin Glenn di dalam hidup aku. Makasih ya. Iya. Sekarang kamu gak boleh ngerasa kesepian lagi ya. Ya udah, aku matiin teleponnya dulu ya. Aku mau berangkat. Iya, kamu hati-hati ya, Yud. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari itu Fajar seneng dong, karena dia mendapatkan jawabannya yang enak dari seseorang Yuda, yang mana dari awal dia kenal sampai sekarang tuh perasaannya itu emang gak pernah berubah. Yuda yang selalu jagain dia, Yuda yang selalu perhatian sama dia. Bahkan apa yang dirasain sama Fajar tuh Yuda yang selalu perhatian gitu. Singkat cerita, Fajar pun curhat sama si Sarah. Sarah pun diundang untuk main lagi ke rumahnya. Halnya pada hari itu Sarah datang sendiri pakai motor karena rumah Sarah nggak terlalu jauh dari rumah Fajar. Nyampe lah tuh di rumah. Fajar pun mempersilahkan si Sarah masuk karena emang setiap harinya, karena emang udah biasa Sarah main ke rumah gitu. Sarah pun bilang, ada apa nih? Tiba-tiba lu ngundang gua. Duduk dulu ngapa? Nanti kita cerita-cerita. Oh iya, BTW kemarin lu nggak jadi cerita tentang kenapa lu bisa matanya sembab kayak gitu. Udah, itu dilupain aja ya. Sekarang aku mau ada cerita baru nih. Apaan? BTW kerongkongan gue kering. Gue boleh ambil minum gak? Oh iya, gue lupa. Tar, gue ambilin dulu belakang ya. Tar, tungguin. Udah nih, ini minum. Apaan? Sini cerita sama gue. Gini, Sar. Jadi kemarin itu gue sengaja ngilang selama 1 hari, dan gue emang gak ke kampus sih kemarin itu. Gue tuh kayak memastikan aja sih sebenarnya kemarin itu, kira-kira siapa sih yang benar-benar sayang banget sama gue, atau siapa sih yang nyariin gue kalau misalkan gue lagi gak ada. Dan lu tahu gak, kemarin tuh emang gue gak ngabarin siapa-siapa sih untuk hal ini. Gue kemarin itu, lu tahu gak, bukit yang dulu gue pernah cerita. Oh, yang itu. Jadi gue seharian di situ sampai hujan-hujanan juga di situ. Lu gila ngapa? Lu ngapain sih di situ sendirian? Gue nggak tahu, gue lagi down aja kemarin. Nah, di sini kan cerita, pas gue nyampe di sono seharian sampai hujan-hujanan, lu tahu nggak siapa orang yang datang jemput gue, dan siapa orang yang khawatirin gue? Siapa? Bokap lo? Enggak, bukan. Bokap gue juga khawatirin gue sih, cuma dia gak bisa nemuin tempat gue karena emang gak ada yang tahu tempat itu. Lalu siapa? Yuda. Iya, Yuda. Terus Sarah, gue mau bilang sesuatu sama lo. Apaan? Sepertinya Yuda ada rasa sama gua. Serius? Ya, maybe. Gua rasa sih begitu. Demi apaan? Nanti deh, lu lihat sendiri. Karena beberapa waktu ini gue selalu dikhawatirin sama dia. Gila, gue kaget banget loh. Ya, gue juga kaget sih.
Karena semenjak kehilangan Glenn, gue jadi gak ngerasa kesepian banget. Dan lo tahu sendiri kan, dia kadang tiba-tiba datang ke sini cuman buat nemenin gue doang. Dia gak mau gue kesepian katanya. Terus ya menurut lo gimana? Apanya, gue bingung. Ya menurut lo Yuda baik gak orang? Baik banget. Gila sih, orangnya baik banget. Kita aja kan sahabatan sama dia udah 3 tahun lebih di SMA. Sampai sekarang masih aktif dan masih ngobrol terus. Dan lu juga tahu lah gimana Yuda. Masa lu gak bisa nilai dia sendiri? Iya sih, cuman gue pengen penilaian itu dari orang lain, dari sahabat gue juga. Ya dia baik sih. Ya terserah sih kalau misalkan lu mau nguji dia lagi untuk hal apapun. Yang penting jangan sampai dia bikin kecewa ya. Gue tahu kok. Sebenarnya juga dulu gue juga nggak ngira bahwasannya kayaknya juga Yuda punya perasaan lebih ke lu gitu. Syukur deh. Udah itu doang. Ya. Nanti gue cerita lagi ya kalau curhat lagi. Tenang, lu kabarin gue aja kalau misalkan mau cerita. BTW, gue pulang dulu ya. Udah 1 jaman aja nih kita cerita. Makasih ya Sar. Iya, sama-sama. Lu sehat-sehat. Jangan kayak gitu lagi. Iya. Bye. Bye. Kira-kira Yuda lagi ngapain ya? Kok tiba-tiba aku lagi mikirin dia sih? Kalau misalkan dipikir-pikir, Yuda ganteng juga sih. Apalagi kalau misalkan dia kemarin pas hujan-hujanan, keren banget. Ya Allah, Jar, lu kenapa sih Jar? Tapi emang bener sih. Dia manis orangnya. Gue WA aja lah, nanyain kabar dia. Yud, kamu lagi ngapain? Jaga kesehatan ya. Jangan lupa makan. Baru kali ini gue kayak gini. Gila, gue kenapa sih? Udah masuk ah. Terus tiba-tiba dibales dong sama Yuda. Hah? Kamu baik-baik aja kan? Tumben banget kamu nanyain kabar. Biasanya kan nungguin aku dulu.